Halo Darling Squad, luar biasa sekali ketemu lagi sama saya Gesra Julio. Dan di Darling Talks kali ini adalah hal yang spesial. Karena kita juga sekaligus lagi kopdar alias kopi Darling di Bumi Living Space. Yang mana kita akan banyak ngobrol-ngobrol yang seru banget di Darling Talks kali ini. Karena akan ada narasumber yang luar biasa. Dan diskusi kita kali ini adalah pilah dan pilih sampah untuk kurangi masalah. Woi. Kita lanjut undang aja nih. Salah satu narasumber kita juga ada Kakak Iqbal Alexander. Luar biasa ya. Ini ada Kak Iqbal dari Kertabumi. Dan yang pasti kita sudah kenal apalagi kalau teman-teman orang Bogor. Ya, ada Pak D. Wah, ini ahlinya Ciliwung nih. Kuncennya Ciliwung, luar biasa. Ada Pak Suparno Jumar dari komunitas peduli Ciliwung. Langsung aja kita tanya-tanya nih sama narasumber kita yang sangat luar biasa. Satu di lapangan langsung, ya Pak Denny di lapangan langsung ya. Kalau Kak Iqbal itu setelah dari lapangan. Nah seperti apa pilah pilih sampah supaya nggak jadi masalah. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja dengan Kak Iqbal dan Pak D. Kita panggilnya Pak D aman ya? Boleh Pak D. Siap Pak D ya. Kak Iqbal, Pak D apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Luar biasa sekali ya. Kalau untuk menurut Kak Iqbal sendiri nih. Untuk sekarang nih Kak Iqbal, secara global. Sampah nih di kita nih ya, khususnya di Indonesia mungkin. Ini tuh udah gimana sih Kak Iqbal? Boleh diceritakan mungkin sedikit? Iya betul. Jadi kalau kita spesifik ngomongin sampah plastik, setiap tahunnya ini mengalami peningkatan. Setiap tahun ya. Karena semakin kita berkembang secara ekonomi, atau kalau teman-teman punya gajinya naik terus, itu pasti jumlah produksi sampahnya semakin banyak. Oke. Itu korelasi kayak gitu. Jadi negara berkembang perekonomiannya, Indonesia 5,6% kan setiap tahun, itu sejalan dengan jumlah produksi sampah plastiknya. Jadi akan semakin banyak. Oke. Per 2022 kita menghasilkan 11,7 juta sampah plastik. 11,7 juta ton. 11,7 juta ton sampah plastik. 80%-nya akan berakhir di sungai dan di laut. 80% dari 11,7. 80% berakhir di sungai dan di laut. Oke. Nah kalau dari kacamata Pak D, untuk secara global nih sampah seperti apa nih Pak D ini sekarang nih? Saya setuju dengan statementnya Mas Iqbal bahwa volume sampah yang dihasilkan setiap tahun itu selalu tumbuh. Kenapa? Karena pertama yang jelas populasi manusianya bertambah. Betul. Kemudian tadi juga sudah disinggung mengenai katakanlah gaji atau katakan pendapatan. Ketika pendapatan naik pasti gaya hidupnya berubah. Pasti. Jajannya makin banyak. Kayak caranya sebenarnya. Kemudian dilalahnya kemudian kita menghadapi situasi di mana di hilir masalah yang coba kita bahas ini kita belum seiring dan seirama. Sering yang terjadi adalah misalnya gini, menjadi candaan kadang-kadang. Ya. Pak Di, gue udah milahin nih. Gue udah milahin organik, anorganik, udah milahin rapi. Tapi begitu diangkut petugas pengangkutan sampah, dijaburin satu. Bar. Ambiar nggak tuh? Ambiar. Ketika ini terjadi terus menerus, ya akhirnya seperti sebuah pembiaran. Oke. Ya sudah lah kan udah biasa. Ya sudah kan saya udah bayar. Ya sudah kan rumah saya bersih. Tapi manusia tidak menyadari. Dan saya sepakat bahwa 80% plastik yang dihasilkan menjadi sampah itu kemudian mengalir ke lautan itu lewat sungai. Kenapa? Coba sadari atau tidak. Depan rumah kita ada got, ada selokan, ada drainase. Kemudian nanti nyambung lebih besar lagi. Ketika hujan mungkin tadi tuh kita nggak sengaja tuh bungkus permen jatuh dari kantong. Atau katakanlah jatuh dari kaca mobil atau kita nggak sengaja aja. Ketika tertiup angin, cus masuk ke selokan. Begitu hujan, akhirnya mereka bersekutu dengan teman-teman seangkatan mereka. Bro sini. Bro kumpul sini. Akhirnya masuk ke laut, termasuk ke sungai. Seperti yang kalian ketemu tadi di sungai. Ada bungkus sampo. Tadi Mas Bimo bahkan ketemu pewangi yang masih utuh. Nah, utuh ini juga menjadi bahasan menarik karena apa? Saya tadi sedikit diskusi, Mas, ini loh
ketika kita menganggap barang seperti itu tuh murah, mudah didapat. Ya. Jadi ketika kita kehilangan, itu tidak merasa berat gitu loh. Betul. Ya sudah, beli lagi aja, tinggal lari gitu kan. Bisa beli lagi. Nah, perspektif ini yang coba harus kita bangun, bahwa mudah dan murah itu bukan berarti kemudian kita bisa berlaku semena-mena. Berlaku seenak hati. Nah, oleh karena itu ya kalau misalnya kita sebagai tadi manusia kemudian, saya bersepakat bahwa plastik ini sangat membantu kita. Saya sepakat itu. Karena pada masa lalu ketika manusia juga dihadapkan masalah ketika ingin mengemas sesuatu, kemudian belum ketemu wadahnya, kan mereka melakukan riset. Risetnya kan panjang, sangat lama. Nah, rupanya ketika plastiknya kemudian ditemukan, kemudian penggunaannya semakin masif, kita tadi itu tidak siap di infrastruktur selanjutnya. Nah, bagaimana supaya ini terjadi? Ya paling tidak nanti teman-teman Squad Darling juga bisa menjadi influence tuh. Mengabarkan ke kiri ke kanan, yuk kita pilahin mana sampah yang bisa dijual ke bank sampah, mana yang disetorkan ke pemulung, atau bahkan disedekahkan ke siapapun. Misalnya ada DKM yang bisa menerima barang-barang bekas, sedekahkan. Ada petugas pengangkutan sampah, sedekahkan, gak apa-apa. Nah, tapi semakin baik kita memilah sampah, itu akan semakin mudah di proses selanjutnya. Tapi Pak De, kalau ngomongin masalah Ciliwung atau sungai, khususnya di Ciliwung nih Pak De ya, upaya apa dan apa sih tujuannya yang mungkin dari KCP sudah lakukan atau yang ingin terjadi ke depannya untuk di Sungai Ciliwung sendiri? Mimpi kami sederhana. Sesederhana ketika kita berinteraksi dengan sungai pada era-era tahun katakanlah 70 atau 80. Oke. Misalnya saya kebetulan juga tinggal tidak jauh dari Sungai Ciliwung, sekitar 10 menit dengan sepeda. Jadi misalnya gini, atas dasar sesuatu yang sangat terdesak, kemudian misalnya cuma punya katakanlah seliter beras. Ya sudah, kita lari aja ke sungai, kita lempar mata kail. Mata kail itu kemudian akan disantap oleh ikan. Ikan itu kita ambil, kita bawa pulang sebagai lauk pauk. Jadi sebenarnya saya setuju dengan Mahatma Gandhi bahwa alam ini menyediakan semua kebutuhan manusia. Tapi alam ini tidak akan mencukupi kebutuhan hanya segelintir orang. Nah, poinnya luar biasa. Coba bayangkan ketika ekosistemnya sehat, kita kemudian juga harmoni. Kebutuhan-kebutuhan kita itu sudah tercukupi lah. Tapi ketika kita kemudian dirangsang oleh keinginan-keinginan yang tidak berkesudahan, ya sudah, kita akan seperti bersama-sama sebenarnya kita seperti menggali lubang. Serakah ya Pak De? Iya. Manusianya serakah. Maksudnya gitu ya. serakah. Jadi kalau sedikit boleh ngebahas nih Pak De. Ada beberapa mungkin di daerah yang bisa kita sebut sebagai sungai adat. Ya kan? Dan sungai adat itu pasti bersih. Pasti banyak ikannya. Dan apakah memang manusia harus selalu didoktrin hal seperti itu terus agar supaya menjaga alamnya? Atau seperti apa? Dengan seiring perkembangannya zaman gitu kan, ada juga orang mitos, iya kan gitu. Tapi memang menurut saya ini menarik ketika mencoba mengkonservasi daerah atau sungai atau apapun, kemudian dengan pendekatan adat, lokal wisdom, kemudian juga apapun yang terkait dengan pandangan-pandangan yang kemudian dipatuhi, itu baik. Termasuk agama dan keyakinan itu kan sebenarnya juga baik. Buat menjaga ya. Untuk menjaga. Supaya terjadi interaksi yang berimbang. Bukan interaksi atau hubungan yang kemudian berat sebelah. Oke. Kalau hukum adatnya jalan, hukum agama jalan, hukum normalnya jalan. Sudahlah. Hari ini kita mungkin ke sungai itu hanya ingin menikmati kayak healing gitu kan. Ya kita ingin mungkin suatu saat ketika jalan gitu ya. Kita ingin camping, kita ingin main apa-apa, kita mau diskusi, tempatnya asik. Tapi apa daya ketika kondisinya belum. Ya seperti tadi, akhirnya ke sungai clean up. Saya sepakat dengan statementnya Mas Ano. Bersihin sungai itu jangan menjadi hal yang normal. Kenapa? Kalau normal kita tidak akan pernah selesai. Ya akhirnya memang kita harus mengarah ke darat. Darat, manusianya yang di darat yang kemudian harus disasar supaya mereka perlahan-lahan mendapatkan informasi, penyadaran, dan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Polemik sungai
laut yang selalu ada sampah. Nah kalau dari Kak Iqbal sendiri, apa sih yang harusnya menjadi fundamental setiap masyarakat untuk bisa peduli tentang si sampah ini? Apalagi ada cara recycle-nya itu loh Kak Iqbal. Iya betul. Sepakat dengan Pak D. Pada dasarnya teman-teman, paradigma pengelolaan sampah kita harus berubah. Jadi buanglah sampah pada tempatnya sudah tidak relevan lagi tuh sekarang. Oh iya betul. Karena kalau kalian buang sampah pada tempatnya, itu kalian hanya memindahkan masalah dari tong sampah di rumah kalian, entah di TPA, entah di sungai atau di laut. Jadi harus diganti. Jadi sekarang paradigmanya adalah pilah sampah sesuai jenisnya, dipilah gitu. Namun sedihnya kita negara ini belum punya infrastruktur persampahan yang integritas ya. Jadi mungkin harus extra effort tuh kalian cari bank sampah. Dan sekarang udah banyak banget startup di Indonesia yang mengolah sampah. Nah tapi kalau kita ngelihat tentang paradigma ada 3 kan, ada reduce, reuse, dan recycle. Recycle adalah garda terakhir dalam mengolah sampah. Karena recycle itu butuh skill, butuh effort, butuh biaya, butuh waktu. Jadi kalau kalian gak bisa juga gak apa-apa. Jadi lihat dulu di awal harus di-reduce dulu. Mungkin sesimpel setiap kali makan, tadi dapat makan kan, habisin semua makanannya, sesimpel itu aja kan. Jadi gak ada sampah. Kalian bawa tumbler, bawa tas reusable bag, jadi kurangin dulu sampahnya. Baru terakhir kita ngomongin daur ulang. Nah tapi daur ulang merupakan satu industri besar. Di Indonesia nih ada sekitar 5 juta pemulung, termasuk saya. Ada 5 juta pemulungnya, semua hidup dari sampah. Jadi ada nilai ekonomis dari sampah yang dihasilkan. Sehingga penting peran teman-teman semua untuk dapat memilah sampah karena untuk bisa mensupport teman-teman di informal nih yang memulung dan memilah sampah supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak lagi. Cuman satu yang mau saya highlight lagi adalah semenjak pandemi jumlah sampah online shop tuh meningkat 400%. 400% dan online shop. Kebanyakan teman-teman anak muda kayak kalian semua. Jadi lebih bijaksana aja. Nggak apa-apa beli di online shop, tapi kemasannya dikirim ke bank sampah. Nah itu dia, bener ya. Ada lagi penambahan packaging ya Kak Iqbal ya. Dari solatip, dari kardus, dari bubble wrap gitu. Apalagi styrofoam juga mungkin ya. Nah hal-hal ini ternyata berkaitan bener apa yang tadi Kak Iqbal bilang di awal. Ekonomi meningkat, sampah meningkat. Di rumah doang ternyata masih nyampah juga gitu kan. Dari bungkus-bungkus online shop. Nah berarti pasti itu banyak pertanyaan. Walaupun tadi Kak Iqbal udah mention. Kan nge-recycle itu gak tahu caranya. Gimana bikinnya gitu kan. Dari bungkus kemasan makanan ini bisa jadi apa sih? Kan aku gak bisa bikin origami aja dulu nilainya 3 gitu misalnya ya. Kagak bisa tuh bikin burung. Bisanya bikin pesawat-pesawatan mulu gitu kan. Nah ternyata recycle itu adalah garda terakhir. Setelah dari 3 poin itu yang kita tahu ya. Reduce, reuse, recycle itu adalah garda terakhir. Jadi memang harus mengurangi dulu yang kita bisa. Udah gitu bisa memilah dulu sampai akhirnya setelah kita kumpulin bolehlah diserahkan ke ahlinya. Seperti itu. Nah jadi teman-teman seperti apa yang mungkin tadi Kak Iqbal bilang. Kalau memang sampah sehari-hari ini menjadi polemik nih Kak Iqbal. Ada gak sih dari Kak Iqbal sendiri yang istilahnya ngasih tahu ke teman-teman supaya teman-teman ini ke-trigger untuk bisa memilah sampahnya, memilih sampahnya supaya nggak jadi masalah. Kira-kira gimana Kak Iqbal? Iya, kalau teman-teman lihat dari komposisi sumber sampah di Indonesia, 40% lebih itu dari rumah tangga. Rumah tangga, walaupun kalian belum rumah tangga ya. Ya maksudnya rumah tangga tuh di rumah. Di rumah kalian, jadi maksudnya adalah kalau kita mau menyelesaikan isu sampah dari rumah kalian masing-masing dulu udah dipilah di sana. Dan kedua, selain infrastruktur, masalah utama juga adalah masalah behavior. Saya suka lari nih di Senayan ya, udah ada tong sampah tuh. Tapi orang buangnya ngelempar di samping tong sampahnya. Padahal ada tong sampahnya. Balik lagi ya behavior. Bukan hanya masalah infrastruktur tapi behavior. Dan saya yakin banyak mall bahkan di Bogor udah disediakan tuh sampah terpilah kan ada 3 jenis. 3 jenis. Orang buangnya nggak tahu merem apa enggak, naruh aja di lubang manapun random kan. Iya. Jadi bukan hanya infrastruktur tapi
perilaku kultur juga kan, perilaku juga nih. Nah saya pikir peran kalian penting anak muda sebagai agen perubahan. Peran kalian penting untuk bisa merubah persepsi di rumah kalian. Sesimpel memilih produk yang ramah lingkungan di rumah. Memilih restoran yang lebih ramah lingkungan. Memastikan orang rumah tuh mau memilah sampah. Jadi peran sosial teman-teman semua ini krusial untuk membentuk perilaku ramah lingkungan di rumah kalian. Nah itu dia ya. Tapi dari segi Pak Denny, gimana sih mungkin buat teman-teman semua nih sebagai agen perubahan, ada gak sih kiat-kiat untuk mereka agar supaya mengurangi sampah atau buang sampah, memilahnya yang lebih baik, itu seperti apa Pak De? Dari kacamata Pak De. Ya, saya coba menjadi orang katakanlah kebanyakan. Jadi kalau saya berusaha untuk meminimalkan sampah yang saya hasilkan adalah saya kemana-mana, salah satunya adalah di sepeda saya selalu ada tumbler. Oke. Kemudian di tas saya juga selalu ada tumbler. Karena biasanya ketika saya bersepeda, kadang-kadang saya juga pengen beli es gitu. Jadi tidak pakai wadah lagi. Itu yang pertama untuk minum. Kemudian juga saya kadang-kadang bawa model kayak gini. Ini juga kadang-kadang kalau misalnya saya bawa ke dalam ruangan. Kemudian kalau misalnya di outdoor, saya juga bawa cangkir yang karena kalau naik sepeda tuh kadang-kadang wah tempatnya adem, asik nih kayak ngopi. Ngopi, benar. Kopi Liong di pinggir jalan udah 3.000 perak bisa ngopi. Kan enak, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang penggunaan tisu itu dahsyat loh. Tisu. Tisu itu kebanyakan menjadi residu ya Mas. Jadi bagaimana cara mengurangi tisu, penggunaan tisu? Ya kemana-mana, saya bawa enggak ya? Sapu tangan. Saya bawa sapu tangan. Paling tidak, kalau misalnya saya sehari ketika tidak menggunakan sapu tangan misalnya 5 lembar tisu. Bayangkan ada berapa banyak lembar tisu yang dihasilkan di hari itu. Berapa banyak akhirnya sumber daya yang terbuang. Ketika saya pakai ini, berarti ketika buat ngelap katakanlah keringat, tinggal di rumah dikucek atau dibersihkan, besok bisa dipakai lagi. Jadi sebenarnya kita bisa banyak melakukan apapun itu sepanjang memang kemudian kita niat. Termasuk bawa kantong belanja, kemana-mana kita membawa kantong belanja. Ketika ada belanja, misalnya saya ditelepon oleh istri, ya beli ini, beli itu, ya saya tinggal. Paling tidak saya mengurangi 1 kantong, paling tidak. Tapi ketika ini bisa dilakukan oleh 30 kalian yang hadir dari Siap Darling, ketika ini konsisten, pengurangannya akan dahsyat. Terlebih ketika kalian juga bisa mengajak yang lain. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Pak De yang ngasih kiat-kiatnya. Dengan salah satunya bawa tumbler, bawa kantong serbaguna, dan pastinya sapu tangan. Kalau papa-papa kita dulu tuh sering banget tuh di kantongnya pasti ada sapu tangan ya. Kalau dari kacamata Kak Iqbal sendiri, yang pastinya Kak Iqbal ini tadi bilang bahwasanya sebagai bisa dibilang pemulung gitu kan ya, dari sama-sama teman-teman yang akhirnya bisa menjadi sesuatu nilai ekonomis. Dari Kak Iqbal sendiri bagaimana nih? Teman-teman kan kita semua nih mau ngerubah gaya hidup ya. Dan siapa sih yang suka disuruh berubah gitu kan, apalagi tiba-tiba udah kebiasaan beli botol minuman murah, kantong kresek murah, sudah pasti nggak nyaman. Makanya mulai dari sesuatu yang paling kecil dulu. Jadi kalian nyaman, nggak terlalu signifikan. Baik mau bawa kantong belanja, bawa Tupperware, apapun itu. Jadi mulai harus dari nyaman nih, supaya kita terbiasa. Kedua, udah kita mulai nyaman, mulai dari hal yang kecil. Nggak usah drastis, gue mau zero waste sama sekali nggak. Hasilkan sampah, itu kebayangkan struggle kalian seperti apa. Betul. Jadi mulai dari apapun yang paling kecil, mulai dari diri sendiri. Yang terakhir mungkin mulainya sekarang, jangan nunggu kalian besok-besok lulus kuliah atau apa ya. Jadi mulai sekarang aja, dipupuk kulturnya. Dan jangan pernah, teman-teman gini, jangan pernah mengukur keberhasilan kalian dengan melihat perubahan perilaku orang lain. Oke. Ya orang tua saya masih belum mau memilah sampah, ya pacar belum mau pakai tumbler. Jangan lihat itu, karena kita semua ini punya personal journey masing-masing. Mungkin yang lain belum dapat ilhamnya, kalian udah ada. Jadi fokus terhadap perubahan diri kalian sendiri. Saya yakin orang-orang yang sayang sama kalian tuh akan terinspirasi dengan sendirinya tanpa kalian berkoar-koar setiap hari. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Kak Iqbal dan juga Pak De.
Oke, di sesi ini kita akan mempersilahkan kepada Darling Squad buat bertanya. Nih ya, tadi mungkin sudah dapat insight perihal dari SDM-nya manusia, perubahan dari diri sendiri, mengurangi sampah. Tapi kan pasti dari teman-teman juga ada hal yang serius mungkin yang mau ditanyain langsung sama pakarnya. Dari Pak D dan juga Kak Iqbal, kami persilahkan kepada Darling Squad untuk bertanya tentang obrolan kita di siang hari ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nilu. Saya ingin bertanya, pada waktu itu tuh saya sempat baca berita mengenai ternyata KLHK itu melihat bahwa 72% orang Indonesia itu masih tidak peduli dengan sampah. Artinya ketika orang tidak peduli berarti dia tidak memiliki komitmen yang sama. Nah, bagaimana cara kita membangun orang-orang agar memiliki komitmen yang sama? Seperti halnya akan pentingnya sampah ini gitu. Terima kasih. Oke, bagaimana caranya supaya setiap orang mempunyai komitmen yang sama? Bagaimana caranya orang mulai aware? Salah satunya adalah mengajak kalian ke sungai. Salah satunya. Salah duanya adalah pengen ngajakin kalian itu ke TPA. Kalau tidak ke TPA, paling tidak ke TPS. Supaya kalian lihat bagaimana carut marutnya tata kelola sampah kita. Atau ke TPS 3R. Karena apa? Di sana kemudian akan melihat bagaimana sih problematikanya. Nah, setelah kalian kita ajak bareng-bareng ke sungai, mudah-mudahan kalian mulai gelisah. Ya kami ini coba menularkan kegelisahan memang. Setelah kalian gelisah, kalian seperti hidup yang terhimpit masalah. Ya mudah-mudahan dari himpitan masalah ini keluar ide gagasan yang kekinian supaya kemudian kalian bisa keluar dari masalah itu. Misalnya, saya nggak ngerti, misalnya tiba-tiba kalian bikin konten bikin apa yang akhirnya kemudian orang, oh caranya kayak gini gitu. Tapi kan kita tidak punya formula. Nah kalian yang generasi-generasi yang kekinian yang saya pikir kalian yang tahu banget dunia kalian. Jadi salah satu caranya adalah yaitu mengaduk-aduk kegelisahan dengan ngajak siapapun untuk ke medan masalah. Setelah itu biarlah mereka kemudian mengembara dengan angan-angannya. Sampai akhirnya ada suara ngono toh gitu. Oh gini gitu. Kalau Kak Iqbal silakan, gimana Kak Iqbal? Iya, itu riset yang dilakukan oleh BPS bukan KLHK di tahun 2019. Jadi mungkin ada kenaikan orang yang lebih peduli selama pandemi. Karena pandemi menghasilkan banyak pecinta lingkungan ternyata ya. Iya, entah mengapa nih gitu. Iya. Di riset itu mengatakan 70% lebih orang Indonesia tidak peduli soal lingkungan atau sampah atau tidak mau memilah sampah. Dan hanya 30% yang mau peduli. Dan saya setuju, kita semua minoritas, kalian semua tahu kan. Kita ini kalau ngomongin soal sampah sama orang gak ada yang mau dengar gitu. Secara teori yang bisa merubah perilaku cuman ada 2 instrumen. Satu regulasi, kedua benefit. Jadi regulasi buang sampah denda 1 juta gitu ya. Dan harus diimpose, harus dilaksanakan, gak cuma sekedar kebijakan. Nah itu yang bisa memaksa. Mungkin kasus yang menarik adalah ketika di tol, dulu kita kan bayar cash ya, sekarang harus pakai e-tol. Itu tuh juga peraturan tuh, awalnya pasti bikin semua orang macet, gak nyaman kan. Tapi setelah karena diimpose, orang berubah perilakunya. Saya pikir sampah pun harus seperti itu, harus sedikit kejam ya. Tapi karena itu adalah kebijakan yang non populer, nggak ada yang mau yang menjalankan. Siapa yang mau menjalankan, kan apalagi udah mau pemilu sekarang. Itu kasus lain. Nah kedua, adanya insentif sebenarnya. Kalau milah sampah ada pengurangan pajak misalkan. Di salah satu bank sampah saya di Garut, bank sampah saya kerjasama dengan kepala desa. Semua nasabah yang aktif menjadi nasabah bank sampah jadi prioritas pengurusan KTP. Wah. Nah itu tuh jadi insentif, orang jadi mau jadi nabung di bank sampah. Dan bank sampah saya di IPB di Bogor nih ya. Jadi 1 kilo sampah plastik ditukar dengan nasi uduk buat sarapan. Nah itu juga jadi insentif orang mau berubah gitu. Sedihnya di Indonesia seperti itu, harus ada 2 instrumen itu. Tapi kalau saya pikir yang bisa merubah perilaku orang mungkin hanya Tuhan dan mereka sendiri kan. Jadi makanya saya pikir kamu fokus pada perubahan diri kamu dan jangan lupa
gunakan sosial media untuk amplify semuanya. Orang lain saya pikir tinggal nunggu ilhamnya mereka mau berubah. Nah, gimana? Mantap sekali ya, oke ya. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan adalah orang Indonesia ini pamrih. Mau buang sampah aja pamrih. Gimana ya kan, jangan buang sampah. Emang kenapa gitu kan ya. Kalau nanti nggak buang sampah dapat nasi uduk misalnya gitu ya. Jadi ya, tapi oke lah. Instrumen itu harus selalu dilakukan supaya habitnya terbentuk seperti itu ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi karena pertanyaan yang paling oke nanti akan dipilih dan akan mendapatkan merchandise dari Kertabumi. Woi, tepuk tangan lo dong. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darul Iksan, izin bertanya kepada Pak Iqbal ya, mengenai bank sampah gitu. Sampah seperti apa yang diterima oleh bank sampah? Apakah kemasan kecil seperti kemasan pewangi yang 500-an itu bisa diterima atau tidak? Selanjutnya, bagaimana cara agar misalkan kampus saya bisa bekerja sama dengan Pak Iqbal gitu, seperti itu. Terima kasih. Oke, gimana caranya bisa kerjasama sama Kak Iqbal? Boleh, silakan Kak Iqbal langsung dijawab mungkin. Iya, makasih. Mungkin nanti Pak Ade juga bisa nambahin. Kategori sampah daur ulang ini sedihnya itu belum ada standarnya di Indonesia. Oh, oke. Jadi antara hanya karena pusat daur ulang itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Papua mungkin atau di Kalimantan akan sangat tidak masuk akal mereka harus mengirim sampahnya ke Pulau Jawa untuk didaur ulang. Sedangkan harga transportasinya jauh lebih mahal dibandingkan harga sampahnya. Jadi umumnya kalau kita mengacak kepada di Pulau Jawa, seluruh sampah plastik itu bisa dijual ke bank sampah. Kayak botol plastik merek Aqua dan lain-lain sekilo itu 8.000. Kalau kemasan plastik kita bilangnya plastik fleksibel dari mie instan kebanggaan kita kayak gitu ya. Sekilo itu 1.000. Sekilo kebayang gak sih banyak apa? Sekilo 1.000, iya. Karena kan dia ini ya ringan ya. Iya. Cuman resource-nya kalian bisa dapetin secara gratis kan dari masyarakat. Jadi ada nilainya semua. Tapi bayangin kemasan mie instan sekilo 1.000 ya. Itu kalau dikirim dari Papua, transportasinya mungkin sekilonya 5.000. Iya, makanya betul. di Papua, kemasan mie instan itu tidak bisa didaur ulang. Hanya karena value-nya tidak sebanding. Mungkin tidak ada hitungan ekonominya nggak nyambung. Makanya yang Indonesia butuhkan adalah bukannya industri daur ulang yang besar di Pulau Jawa, tapi kecil-kecil yang terpencil di seluruh pulau. Karena kita ada tantangan geografi. Jadi kalau menjawab pertanyaan kamu, seluruh sampah anorganik sebenarnya bisa dijual ke bank sampah, mulai yang berbahan dasar plastik, kertas, besi, kaleng. Jadi kurang lebih 30% dari sampah domestik itu bisa dijual ke bank sampah. Oh. Jadi kalau kamu udah milah sampah dan semuanya kamu berikan ke bank sampah, kamu ngurangin sampah 30%. 50%-nya sampah organik bisa kamu kompos, sisanya sampah residu. Itu kurang lebih gambarnya. Nah, buat teman-teman semua di sini, kalian bisa bangun bank sampah secara gratis. Saya setiap bulannya memberikan pelatihan untuk membangun bank sampah secara gratis juga. Jadi ikut aja secara online. Nanti kita bisa ngomong lebih lanjut tentang kolaborasinya seperti apa. Ya. Luar biasa sekali ya. Tahu ya harganya tadi ya? Oke ya. Jadi mungkin nanti bisa lebih lanjut sama Kak Iqbal ya. Kalau memang misalkan bisa menciptakan bank sampah sendiri ataupun kerjasama sama Kertabumi ya. Luar biasa, boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk kita semua. Oke, gak kerasa nih kita udah ngobrol-ngobrol banyak yang bermanfaat. Tadi juga udah jalan-jalan ke Ciliwung di pagi hari. Terus udah sharing-sharing sama Kak Iqbal dan juga sama Pak Ade. Kita mau ngucapin sekali lagi terima kasih buat Pak Ade dan juga Kak Iqbal yang udah sharing-sharing sama Darling Squad semua hari ini. Pasti ilmunya semoga bermanfaat dan apa yang tadi disampaikan bisa langsung nempel di kita semua gitu. Dan intinya dari obrolan kita pada kesempatan kali ini dengan dua pakar yang sangat luar biasa, Pak De langsung di lapangan dan Kak Iqbal itu langsung dari si sampahnya gitu ya. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya polemik sampah yang ada di kehidupan kita sekarang ini memang bersumber dari kesadaran kita sendiri.
dari SDM-nya sendiri. Dari sumber daya manusianya yang harus aware bahwasanya apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan pasti akan ada sisanya, pasti akan ada sampahnya. Nah dari yang tadi kita sudah bicarakan, kita bisa merecycle sampah itu, tapi recycle adalah garda terakhir. Oleh karena itu kita harus mengurangi dulu penggunaan sampahnya, ya kan? Kalau bisa menggunakan kembali, misalkan menggunakan tas yang bisa kita gunakan terus menerus. Dan pada akhirnya ketika habitnya sudah terbentuk, dikampanyekan oleh teman-teman semua, akhirnya itu bisa menjadi sebuah lifestyle terbarukan untuk kita semua mengurangi sampah dari sekarang. Oke, dan pastinya ini menjadi tugas Darling Squad dan teman-teman semua untuk selalu memberikan campaign-campaign yang sangat luar biasa mengenai pengurangan sampah dan juga memilah sampah supaya tidak menjadi masalah. Oke, terima kasih buat Darling Squad semua juga yang udah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat dan pastinya kalau masih penasaran sama kedua narasumber kita ini bisa langsung di follow Instagramnya. Kalau Kak Iqbal ada di apa? Di @iqbalalex. @iqbal alanis atau @kertabumi Recycling Center. Langsung aja dicari ya. Dan juga pastinya Pak De bisa dikepoin di mana Instagramnya Pak De? @suparnojumar. @suparnojumar ya. Jadi silakan kalau yang mau langsung tanya-tanya dan kepo dengan kegiatannya langsung aja di follow kedua Instagram tadi @suparnojumar dan juga ada @kertabumi Recycling Center. Oke, buat semua dari Squad yang ada dimanapun berada, terima kasih. Jangan lupa untuk terus saksikan video-video Siap Darling berikutnya di YouTube kita. Jangan lupa di subscribe, klik, terus dinyalain loncengnya, juga di like, dan pasti di share ke teman-teman semua. Pastinya kita akan kembali lagi di Darling Talks berikutnya yang pasti bermanfaat. Jangan lupa juga di follow Instagramnya @siapdarling ya. So, kita ketemu lagi di video berikutnya, di Darling Talk berikutnya. Karena kita semua Darling Squad Bikin perubahan itu gak bisa sendirian.